谢谢啊。OK， 弟兄，亲爱的弟兄姐妹，我们大家下午好啊！很高兴我们今天都进入了新的课程了。那今天的课程主要是讲福音。奇妙的汉字真的很奇妙，如果我们慢慢去了解，如果我们了解了以后嘛，对我们这个传福音也是很有帮助的。Ya, aksara Mandarin itu sungguh ajaib ya. Banyak yang kita tidak tahu, tapi apabila kita pelajari dengan baik-baik ya, itu banyak maknanya kita bisa pakai buat dalam pelayanan ya, terutama untuk penginjilan ya, penginjilan. Nah, hari ini kita akan masuk ke pelajaran ke-12 di Seke福音，什么是福音呢？我相信福音大家都知道吧？ Injil kita semua boleh dikatakan anak-anak Tuhan pasti tahu ya Injil itu apa. Tapi apa sebenarnya Injil di dalam bahasa Mandarin, terutama untuk ya arti di dalam aksara ya. Sungguh kita lihat ya. Nah, saya akan mulai dari apa itu 福音 di dalam Alkitab ya. 福音在罗马书1章第16到17节写得很清楚。我不以为福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，因为上帝的正义在这福音上显明出来，这义是本于信，以这一信，如经上所记，一人必因信得生。Ya, bahasa Indonesianya Roma 1, 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 我相信这经节大家都比较熟悉了。Saya percaya anak-anak Tuhan pasti sudah tahu ayat-ayat ini. Tapi ya kita mempelajar aksaranya tentang Fuin, Injil itu apa ya. Kita lihat ya. Nah, Fuin itu terdiri dari 2 huruf. Ya. Fuin, 1 huruf adalah Fu, 1 huruf adalah In. Ya. Fu itu apa? Ya. Fu itu adalah ya, Sifu, ya, Sifu atau Baoyu, ya, Baoyu, ya, diberkatin atau diberkatin, ya, Fu. Nah, Fu ini ya, terdiri dari Si, ya. Fu ini terdiri dari Si dan Fu, jadi ada 2 di sini ya, Fu dan Si, ya. Nanti akan jelaskan juga ya. Ya. Jadi artinya apa? Ya. Kalau di kamus itu artinya adalah fuci, fuin, ya, artinya adalah keberuntungan, ya, keberuntungan, ya. Huruf fu ini paling disukain ya, terutama orang-orang keturunan Tionghoa ya, pada sihuan fu, ya, Xinjia mau datang fu semua, ya, hoki itu nggak boleh ditinggalkan, ya. Ya, tapi ngerti nggak artinya fu itu kadang kita tidak mengerti ya. Kita cuma tahu berkatnya. 我们只知道这个是福气来的，福音来的，但是我们知道吗？这个福从哪来呢？我们再慢慢的看啊。是这个是神的象征，ya ini adalah simbol ya radikal dari Allah ya。所有与事有关系的字都采用是做偏旁，所以是 就是神的部首ya. Jadi aksara Mandarin ini, Si ini ya. Si ini sama Si ini sama ya. Ya, karena menulisnya kalau ada bisa di sebelah kiri, sebelah kanannya masih ada huruf, dia pakai Si ini sama ya. Si ini sama ya. Nah, dia adalah radikal ya. Komponen huruf di dalam Mandarin menunjukkan itu adalah Allah ya. Atau setidak-tidaknya itu ada berhubungan sama Allah ya. Huruf Si itu simbolnya, ya, jelasin. Semua huruf yang ada huruf ya radikal Si ini umumnya berhubungan dengan Allah. Jadi kita jelas sekali, ya.
Kalau ada radikal ini, huruf begini, sudah ada hubungan sama Allah. Ya, belajar Mandarin susah nggak? 不困难呢，我们知道，有是的，就是跟神有关系呀，就是跟神有关系的呀。Kita lanjut lagi, ya. Kita sekarang masuk ke fu. Fu ini terdiri dari apa aja sih? Ya. 是浮声，浮又从一个口一个田组成。Jadi huruf fu ini terdiri dari si, i, kou, tian, ya banyak ya, 1, 2, 3, 4 huruf ya, 4 huruf radikal ini ya, menjadi huruf si, huruf fu ya. Jadi Mandarin itu dia terdiri dari beberapa komponen radikal itu menjadi satu huruf ya. Ya, jadi huruf fu terdiri dari radikal ini ya, saya sudah jelasin ya, ya. Ada ikutin juga ya. Nah, apa itu artinya ya? Kita sudah tahu komponennya, tapi kita tahu artinya apa ya. Se, ya se, artinya se ini adalah menunjukkan ya, menunjukkan ya. Ya, ini radikal Allah ya, dia radikal Allah. Nah, dia radikal hurufnya, huruf radikal itu dia itu artinya apa ya? 它什么意思呢？这代表上天向地上人间显露的迹象，后此天意，与神有关例如神、祝福、祷告、祈祷等都有是的偏旁。Jadi kita udah ngerti tadi, ya. Jadi semua radikal yang ada se ini itu menunjukkan itu adalah ungkapan tanda-tanda bagi manusia di bumi, ya. Itu ada unsurnya Allah di dalam ya. Jadi terakhir diartikan kehendak Allah ya. Artinya kehendak Allah ya. Radikal yang berhubungan dengan Tuhan contohnya banyak ya, Seperti ini Allah ya, Sen, Tuhan atau Allah, Cufu, nah lebih hebat lagi ya, memberkatin, Cufu itu dua-duanya ada radikal Allah. Jadi kita sudah tahu di sini ya, memberkatin itu bukan dari manusia ya. Itu dari Tuhan ya. Taukau ya. Juga ada ya. Citau, ya, dua-duanya nih ya. Nah, kita sudah mulai mengerti tentang radikal Allah itu yang ada di dalam fu ya, yang ada dalam fu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ya, setelah radikal itu kita sudah ngerti. Nah, kita sekarang mulai masuk ke sebelah kanannya ya. Yang tadi saya sebutkan i kou tian. I itu apa? I itu satu ya, gampang ya. I itu juga bisa diartikan ya, I juga kayak cuan I ya, bisa juga itu adalah fokus ya, fokus ya, spesialis boleh ya, cuan I punya I ya, satu atau sehati, nah, itu sama I ya. I itu satu, tidak ada dua ya, itu ya. I kou ya, itu adalah mulut atau jiwa ya. I kou adalah satu mulut, ada satu jiwa ya. Jadi kalau lihat huruf kotak ini, ikou tian, ya, ikou, ya, ini adalah jiwa atau mulut ya, bisa jiwa, bisa mulut ya. Tian ini adalah tianti, tianti, 粮食的出产地ya, 粮食出产地，人类生活的主要来源ya. Ladang ya, tempat menghasilkan bahan makanan, sumber utama bagi kehidupan manusia. Ya, jadi di dalam fu itu ada unsur manusia, jiwa, dan sawah atau ladang. Artinya situ adalah tempat pencarian atau sumber utama bagi kehidupan manusia. Pada masa dahulu kala tidak ada apa-apa ya, hanya ada sawah aja ya. Nah, tian, kalau kita perhatikan tian, ya, tian 这个字，它是2个日相连的。di dalam tian ini kok ya, 我们看起来是四方就是了，它是2个日连在一起的，它是不间断的，所以这个田字是日相连ya, 不间断的， jadi setiap hari itu menyambung, tidak ada habis-habisnya ya. Berarti ya kita misalkan 我们工作来讲 kita kerja ya, itu juga tiap hari bekerja ya, cuma hari Minggu tidak aja, jadi nggak bisa berhenti. Ya juga sama makan juga sama ya, setiap hari makan nggak boleh berhenti. Ya, tian ya. Ya, huruf tian ini ya adalah kegiatan hari-hari ya.
Ya, dia terdiri dari hari tapi bersambung menjadi hari-hari ya. Oke. Kita lihat lagi ya, kalau fu ini ya, ini hurufnya aksara Mandarin di fu ini ya, kita perhatikan ini memang perlu kita simak baik-baik ya. Fu ini fu ju mi mi you shi zhi liu xia fu ya. Fu 单单这个字符它的意思是什么呢？是满。Jadi artinya fu ini kalau tidak ada radikal ala, apa artinya? Ini adalah penuh ya, penuh ya, ya berlimpah juga bisa ya, penuh ya. Ya. Tetapi bisa juga dibaca menjadi pi ya. Dia ada dua bacaan ya. Itu bisa menjadi pi. Nah, pi ini itu akan menjadi sesuatu ya, pipe ya, pipe. Jadi kayaknya memaksa ya, memaksa ya. 圣经里面记载耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑ya. Ya di Amsal 10 ayat 22 ada menulis ya, ya berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Jadi fu ini itu datanya dari Tuhan, yaitu menjadi berkat ya. Tetapi kalau kita bacanya salah ya, bacaan salah itu ini fu itu adalah berkat, tapi kalau pi itu menjadi maksa ya. Maka di dalam kehidupan kita harus ngerti ya, kita melakukan sesuatu itu apakah ini kehendak Tuhan dan kita bagaimana melakukan ya. 我们怎么样能够得到福呢？所以我们要以神在我们身边，然后呢，我们怎么去做呢？要以神的旨意去做。如果按照我们自己去做来讲，这个福旁边的这个福的偏旁就能变成弊了。B 是 people 了呀，我们的 aniaya 呀，itu jadinya nggak bagus ya。所以这个福字从这个它的偏旁这里我们能够了解它的意思。kita lanjut aja. Ini screen siapa ya? Tunggu ya, saya ganti dulu ada coretan ya. Oke, ya. Atau terusin aja lah ya. Ya. Ya, fu ini adalah ikutan, kita udah tahu. Kenapa ada tiannya ya? Kenapa ya? Itu sejak awalnya itu ada di Kejadian 3 17 sampai 18 ya. 自从阿当和夏娃开始就成为谋生的来源ya. Jadi kita bisa baca di Kejadian 3 17 18 ya. Kenapa ada tiannya ya? Di situ ya. Allah berbicara sama Adam, bersusah payahlah seumur hidupmu di dalam sawah, ladang yang penuh dengan semak duri, seumur hidupmu untuk mencari nafkah ya. Jadi tempat mencari nafkah itu adalah tien ya. Jadi iko di sini ya adalah satu jiwa ya, karena itu adalah satu, ko ini adalah jiwa ya, itu adalah artinya satu jiwa. Juga bisa diartikan ya seseorang ya, seseorang. Jadi dari huruf iko tian kita bisa tahu bahwa iko tian itu adalah pribadi kita ya. Tian itu adalah tempat pencarian ya. Nah, lanjut lagi ya. Ya, 服就像一个人某生的位置上要怎么去做. Jadi artinya tian ini adalah tempat pencarian. Nah, kita di atas tian ya. Kalau kita lihat gini ya, kita di atas tian. Ya, apa yang harus kita lakukan di dalam tempat pencarian? 我们在谋生的地方，我们要怎么做呢？要靠我们自己了，我们自己，因为是一口是一个人，然后我们自己要怎么去做，是吧？所以我们要怎么去做呢？要管理好自己，呀。要管理田里的事务，田里的事务就是我们公司啦，我们业务啦，我们教会啦，我们所做的事情要怎么样去做，才能得到上帝的祝福，而不是被逼迫，反而感觉到田里的业务倒转压在自己身上。Nah disinilah kita perlu perhatikan，我们要注意。我们工作的时候，我们不要感觉到我们是被逼迫的，不要被逼迫的，因为你如果认为逼迫，你这个字就读错了啊。原来是福变成逼迫了，变成这变成弊了，就不好了啊。所以要做什么事情来讲，我们就要懂得喜乐，不要感觉到有逼迫。逼迫来讲，那个就不是福了，因为这个字是福来的，是福来的。OK。
我们接下去呀，这个田里面有很多口啊，有很多口，有注意到吗？Ya, di dalam田ini banyak mulut ya, banyak kotak-kotak ya. Ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, ya kan? Tapi juga banyak kotak yang lonjong ini ya. Banyak ya kotak-kotak. Itu arti apa? Ya, 很多口。dan 我们注意中间有一个十啊，十提醒了我们什么呢？如何成为神的管道，让众人可以领受到神的祝福。Jadi bagaimana kita menjadi kita sendiri ini satu orang ya. Bagaimana kita di dalam orang yang banyak, di dalam tempat pencarian, ya, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam perusahaan, begitu banyak orang di dalam sini, banyak jiwa, ya. Nah, di tengah-tengah ada salib, ya, simbol 10 ya. Itu 10 itu tanda simbol salib ya. 凡是有蛇的地方ya, sempurna ya. 10 itu bahasa Mandarinnya 十全十美 ya, itu adalah sempurna. Nah, banyak jiwa-jiwa yang kita bisa menjadikan saluran berkat dari Allah ya. Ini ikho, ini kita bagaimana menjadi saluran untuk ke sini. Jadi kita di atas ya. Nah, bagaimana kita menjadi saluran berkat ya, di sini saya tulis ya. Bagaimana kita menjadi saluran berkat dari Tuhan sehingga banyak orang dapat menerima berkat dari Tuhan ya. Kita harus bisa menjadi saluran yang berkat dari Tuhan ya. Ya, sehingga mereka apa? Orang-orang jiwa-jiwa di dalam sini ya, di dalam keluarga dan perusahaan, di dalam tempat kerja, di gereja itu ya, 能够因信得救啊，因信得救。因信得救也是能够成长在耶稣基督里，能够生根建造，生命丰盛. Ini penting sekali. Jadi kalau kita bisa menjadi saluran berkat di dalam tian ini, ya sawah ini, kita bisa menjadi saluran berkat, ya. Nah, banyak jiwa bisa diselamatkan karena percaya mereka, dan mereka bisa hidup dan bertumbuh, berakar, ya, bertumbuh di dalam ya Kristus Yesus. Sehingga mereka hidup bisa dalam kelimpahan. 这弟兄姐妹，我们要知道，看起来很简单，做起来是很难。所以，当我们看到这个福字的时候，我们要知道，这个福字我们要做的平安喜乐。圣经里面所写说，你要心甘情愿去服侍，jadi kita rela ikhlas untuk melakukan sesuatu itu di dalam keluarga, di dalam perusahaan, di dalam gereja, di dalam pelayanan. Ya. Kalau kita tidak merasakan itu adalah sukacita, damai sejahtera kita melakukan di dalam sawah ini adalah tempat pencarian, tempat bekerja, aktivitas ya. Nah, kalau kita tidak melakukan dengan sukacita, nah ini bukan jadi fu lagi, ini bisa jadi pi, jadi aniaya ya. Dianiaya atau disiksa ya. Jadi itulah yang seringkali menjadi kita kerjanya rasa beban, rasa stres, ya. Kadang-kadang 我们做起来就感觉到很不舒服，然后感觉到没有平安，感觉到很困难，很多事情都不满的所以弟兄姐妹们知道，要做什么事情来讲，你在主内做什么事情来讲，你要全心全力做，是服侍主而不是服侍人。jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya, itu kita harus lakukanlah segenap hati seperti kita melayani Tuhan. Ya. Jadi itu akan menjadi fu, ya. Jadi akan menjadi satu komponen dari fu. Nah, kalau kita kerjakan tidak sesuai, ya, 我们做起来好像是没有心甘情愿，没有诚意去做来讲，ya, itu menjadi pi, ya. Jadi nggak bagus, ya. Jadi bukan fu-nya datang, tetapi penderitaan yang datang. Ya beda sedikit ya, nadanya beda artinya beda ya. Nah di sini kita perlu tahu ya, sedangkan kita di fu itu sebelah kirinya itu ada radikal Allah di dalam itu. Jadi ada Allah bersama dengan kita, hendaknya kita lakukan sesuai apa Tuhan hendaki ya di dalam tempat yang kita beraktivitas setiap hari. Nah kalau kita lakukan dan kita bisa menjadi saluran berkat ya, 我们能够成为祝福的管道。让我通过我们神使用我们，让我们成为众人的管道，能够让别人领受神的祝福，
让他们生命在主里能够生根建造成长，他们有丰盛的生命，这个才是变成福了，是吧？所以福字，我们从这个福就看得到，我们应该怎么样得福呢？这个福字从这个字里面我们可以了解到，是那么的重要。Jadi kita belajar aksara Mandarin itu dari huruf fu ini kita bisa tahu bahwa begitu rupa, begitu penting bagi kita, kita ada Tuhan mendampingi kita di dalam hidup kita menghadapi setiap aktivitas ya, yang kita temui setiap hari. Hendaklah kita lakukan dengan sukacita dan dengan senang hati apa yang sudah Tuhan sediakan sebagai sesuatu tugas atau pelayanan maupun itu adalah suatu pekerjaan yang kita hadapi, hendaklah kita menjadi saluran berkat sehingga di dalam situ banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang bisa percaya Tuhan dan berakar, bertumbuh, dan sehingga kehidupan mereka, jiwa mereka bisa ada kelimpahan. Nah, itu adalah fu. Tetapi kita tahu itu awal mulanya dari Tuhan. Ya, seperti tadi Amsal sudah tertulis, ya semua itu dari Tuhan ya. Cuma kita bagaimana laksanakan. Tuhan menyediakan kita bagaimana melaksanakan. Ya, sehingga kita hidup itu bekerja apapun kita percaya ya，我们做什么事情来讲，我们都知道这个福就是我们要心甘情愿诚意，要喜乐去做面对，而不能感觉到有什么困难，这样。所以，如果我们好好的做的话，面对了成为神的管道，能够给大家祝福，那个就是福，ya. Oke, 我们继续下去。Nah, kalau kita sudah kenal fu, sekarang kita masuk ke in. Ya. Karena Injil itu adalah fu in. Ya. Nah, fu kita sudah tahu itu ada sesuatu sumber berkat. Ya. Fu 就是一个祝福。怎么样去祝福呢？是从神所预备的，赐给我们，通过我们的生活，通过我们的行为表现，成为神的管道，祝福的管道，让我们能够带给更多的人能够祝福，这个是福啊。Sekarang kita langsung ke in ya. Ya, Injil itu 2 huruf, 1 fu, 1 in. Nah, berkat kita udah tahu dah ya. Oh, harusnya begitu ya. Kalau begitu, kalau saya kerjakan tidak sungguh-sungguh dan tidak rasa damai, tidak berserta dengan Allah, ya berarti fu-nya nggak ada ya. Ya, jadi kita kalau yang berserta dengan Allah dan kita lakukan dengan benar itu adalah fu ya. Nah, sekarang kita masuk ke in. Kenapa sih fu in ya? Kenapa? Itu semuanya fu in. Ya. Injil semuanya fu in. Nah, 所以我们这里知道 in 是什么呢？从这个音字里面呢，kita bisa pelajarin in ya, itu adalah apa? Artinya itu adalah sen. Sen itu adalah suara ya. Suara ya. Ini adalah suara ya. In sen itu ya, sen itu ada ceco de sen ya. Ing itu adalah yu ceco de sen ya. Jadi suara sini diartikan ing ini ya, dia bukan suara sen ya. Dia ini adalah suara yang berirama ya, berirama. Ya, yang bisa membawa kabar ya, membawa sesuatu informasi ya, itu in ya. Mandarinnya in begitu. Nah, kita bisa lihat in itu dari mana ya dulu ya. Nah, saya ada periksa in ini ada decakuan dari huruf oracle itu dari yen ya, yen ya, in dulu sama ya, yen sama in itu kedua hurufnya sama ya. Nah, kenapa sama? Karena bahasa apa kata-kata pengucapan itu adalah ucapan ya. Itu adalah dari ucapan menjadi suara ya. Dari ucapan menjadi suara ya. Yen ini adalah ucapan ya. Nah, yen ini ucapan, nah menjadi suara. Nah, suara sini suara ada irama ya. Ya, ini bukan suara biasa ya. Ini adalah suara yang berirama, yang bisa membawa suatu kabar baik, ya, suatu informasi, itu adalah in. Jadi kita ngerti fu, kita udah tahu, tapi in kita harus tahu juga. Ya. Jadi in itu ada suara, ada irama, dan bisa membawa berita di dalamnya itu mengandung ya kata-kata, yen itu kata-kata ya, itu untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ya kan. Jadi
Ya, dari aksara Mandarin itu ya in itu dipakai bersama, tapi huruf dari huruf Xiaochuan ya, ini Masehi 200 tahunan ya. Ya, ditambah garis tengah dia. Dulu sama pakai ya, garis tengah ini. Ya lebih jelas lagi dia. Jadi ada perbedaan antara yen kata-kata dengan suara. Maka suara in di sini itu mulanya dari kata-kata ya. Ya. Jadi untuk mengekspresikan suara berirama. Nah, itu adalah ya adalah in. Jadi suara berirama. Maka kalau kita belajar Mandarin, nomor si Zhongwen就是这样子。为什么读音那么重要呢？呀，为什么对那么重要？为什么语调那么重要啊？啊，为什么那么重要呢？节律为什么那么重要？因为这个是音来的，是吧？是音来的，而不是声来的，是音来的，音就有节奏了啊。Jadi kita belajar Mandarin itu sama, ya. Kita harus tahu intonasi, ya, penekanan suara, ya, ada iramanya sehingga waktu kita ngucapin itu enak didengar dan penyampaian berita itu jelas, ya. Jadi jelas. Maka ini adalah sesuatu, ya, sesuatu suara yang berirama tapi mengandung ya pesan-pesanan di dalam situ. Karena ini mulai dari ya yen, dari yen. Nah, ini ada proses perubahan suara ya huruf ini nih. Nah, kita udah tahu ba ini itu mulai dari yen ya, dari yen. Yen itu kata-kata ya, kata-kata. Jadi kita pelajarin ya hari ini kita belajar Mandarin pun ya. Kenapa begitu penting penekanan tentang ya pelafalan ya, karena itu penting sekali ya. Karena dari ini kita udah tahu ya, maka Lause kadang-kadang kasih tahu salah, ini harus betulin, salah harus betulin ya, karena ini adalah in ya, in ya, yang mengandung yen pesanan ya. Kalau nadanya salah ya bisa salah sama penyampaian ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, in ini adalah harus mengeluarkan ya. Ya, in itu nggak boleh disimpan, in itu harus mengeluarkan ya. Nah, in yu yi diao yu jie zhou yu xian li ya, tadi udah jelasin ya. Ya kan? Cai nan ting de qing chu. Jadi ini adalah suara yang harus dikeluarkan baru dapat didengar. Kalau disimpan itu bukan in. Ya, kalau di dalam hati itu tidak ya. Ya, tidak ada orang bilang sing ing ada. Ya, sing sen yu, sing ing me yu ya. Nah, ing itu harus keluarin suaranya yang berirama ya. Ya. Jadi ini suara yang memiliki intonasi, irama, melodi sehingga dapat didengar dengan jelas. Ya. Jadi kalau kita bicara begitu, berarti fuin itu harus didengar dong. Ya. Dan dengarnya harus punya irama, ya, supaya orang dengarnya jelas gitu loh. Harus ada intonasi dong, ya kan? Nggak bisa datar gitu ya. Nggak bisa itu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa ini ada demikian rupa ya. Aksara Mandarin ini tuh dari sini ya. Ya. Jadi kita bisa tahu bahwa fuin Injil ya harus ada yang memberitakan ya. Kita melihat di sini ya, ini tuh harus memberitakan, harus keluar baru ada. Berarti memberitakan ya, harus diberitakan baru bisa didengar ya. Ya, dengan jelas serta membangunkan jiwa yang tertidur ya. Maka fuin要发出来讲听清楚呀，听清楚才能够唤醒沉睡的生命，这个才是福音。Ya. Jadi fuin itu adalah ya harus diberitakan dan dapat didengar dengan jelas serta membangun jiwa yang tertidur. Nah, itu baru fuin ya. Kalau tidak, fuin itu hanya Alkitab aja ya. 不然福音就是圣经就是了啊，所以很可惜。如果一本圣经来讲，我们自己念了知道了，但是我们不能够转达，那个就是圣经就是了，那个不是福音了。神要叫我们不是将圣经传遍世界了吧？不是传遍各地啊，是要将福音传遍世界每个角落，而不是将圣经传遍了。所以不要弄错啊。Kita jangan salah, Tuhan tidak pesankan kamu menyampaikan Alkitab itu kemana-mana ya, ke seluruh bangsa ya, tidak ya. Tapi memberitakan adalah Injil, kabar yang baik ya, kabar yang baik. Kenapa? Kalau sudah bisa dengar dengan jelas ya, intonasinya benar, cara penyampaian jelas, nah itu akan membangunkan ya
jiwa yang tertidur, ya. Bisa membangunkan jiwa tertidur, sehingga itu adalah fuin, ya, ada fuin. Jika tidak, fuin hanya merupakan Alkitab, ya, bukan kabar baik lagi. Ya. Nah, kita perhatikan, ya, saya kasih gambar di sini supaya kita lebih jelas, ya. Ya. Kita punya telinga itu sensitif sekali, ya, sensitif sekali. Ya, kalau dengar sesuatu itu, dengan sesuatu, kalau telinganya terimanya kurang enak，我们的耳朵很敏感的。如果你听见一个声音你不喜欢的，你就不去听了，是吗？啊，所以弟兄姐妹们，传福音要知道福音，我们要知道，我们讲出这句话来讲，我们的声音清楚吗？人家听了是不是有感觉到很喜欢，很怎样，很高兴这样子？如果听了这个声音不喜欢来讲，怎么传呢？ Ya, jadi di dalam pemberitaan Injil juga sama. Kalau suaranya kita dengannya tidak enak, ya, tidak ada intonasi kayak orang mau tidur, ya, ya gimana itu, ya, telinganya sensitif lagi, ya kan? Dan ini ada irama, ya, dalam sini ada irama. Kalau tidak ada irama, monoton terus, jadi orang tertidur juga itu. Bukan orang tidur dibangunin, ya, bukan membangunkan orang tertidur, tapi mentidurkan orang lagi bangun, terbalik jadinya, ya. Jadi perlu ada, ya, intonasi yang jelas, dan ada melodi, ya, dia ada ceco, jadi ketukannya juga ada, ya. Nah itu, nah sehingga bisa memasuk ke telinga dan membangunkan jiwa yang tertidur. Maka saya disini Bapak dan Ibu, ya, terkasih, ya, jangan lupa, ya, kita menguasai Alkitab, firman Tuhan apapun juga. Jangan dianggap kita sudah menguasai Alkitab, lantas sudah selesai, ya. Ya kan? Perhatikan di Mandarin itu, ya. Fuin itu, udah tahu itu membawa kabar baik menjadi berkat, ya. In itu adalah suara yang mengandung makna, yang mengandung pesan-pesanan, ya. Ya itu. Jadi pesan-pesanan ini kalau kita menyampaikan tidak jelas, tidak enak didengar, bagaimana masuk ke dalam telinga, bagaimana kita membangunkan orang yang tertidur, ya. Nah, kita ingin, ya, 我们需要说这个福音能够传遍来讲，但是虽然我们掌握好圣经里面呢，每一个经节都记得很清楚了，很好。但是当我们传福音的时候，我们不注意到我们的声音，我们不注意到我们的发音对还是不对来讲，这个就成了问题了。为什么呢？我们认为别人有听，不一定听。为什么呢？因为人的耳朵都是很敏感的，如果他听了不舒服来讲，他就不听了。如果他不听了，他怎么样接受福音呢？他不听了，他怎么样感动他的心呢？怎么样让他沉睡的生命能够唤醒他呢？ Ya, jadi kalau dengar aja udah nggak mau, gimana membangunkan jiwa yang tertidur, ya. Nah, maka 所以我们传福音的时候，我们要考虑说，单单掌握好圣经还是不够的，你要怎么样传，怎么样讲。所以如果说我们读中文来讲，我们学习中文来讲，中文的音调、语调都非常的重要，而且它的节奏、旋律也是需要清楚。如果我们讲的不清楚来讲，人家听的也不清楚。所以就是再好的圣经来讲，也是很难接受的。他听不清楚了，怎么进去？所以这个一个关键的问题。Saya sangat senang sekali untuk belajar Mandarin, ya, aksara-aksara ini. Ya, kenapa dia pakai in gitu, ya? Kenapa dia sencing itu ada cukup kan? Sencing kan udah cukup, Alkitab, ya kan? Ya, cing itu kitab, ya. Sen itu kudus, udah cukup kan? Tetapi kenapa kita menginjilin seseorang kadang-kadang sulit sekali, ya. Bukan Alkitab yang salah, ya, tetapi suara kita yang tidak enak didengar, ya. Ya, setiap orang itu punya pendengaran yang berbeda-beda, ya. Beda-beda, sensitif. Nah, kita bagaimana melalui suara kita dan pengucapan kita itu sehingga orang mendengar bisa menerima. Ini adalah satu kunci buat kita juga di dalam penginjilan.
Ya, maka Bapak dan Ibu，所以弟兄姐妹，我们为什么突然感觉到，为什么我传福音那么辛苦啊？我圣经我讲了很多很多，圣经讲了很多次很多次，为什么他听不懂啊？不是他听不懂，我们讲不清楚。为什么我们讲不清楚呢？我们没有考虑到这个音的重要性。音对人来讲，这个耳朵非常敏感，我们要考虑到这个事情。所以就是你掌管圣经好了，但是这个音你不好就很难的，这个很敏感的问题。如果一个人的心不动来讲，他不能接受来讲，耳朵都听了不舒服来讲，那就很难的。所以我们等下再可以一起来讨论这个事情啊。我先把这个讲完好了，我们可以讨论啊。所以福音是什么呢？福音本是上帝的大能，要救一切相信的。Jadi我们要知道ya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Namun Injil ini ya nggak hanya Alkitab aja, tapi Injil ini apa artinya? Ya, 这什么意思呢？福音就是从圣经里面你怎么转达给别人，你要懂得怎么转达。音不对来讲，那这个福音就不完全了，Ya. Jadi kalau kita tahu itu menyelamatkan setiap orang yang percaya, ya bagaimana dia percaya ya. Selanjutnya di sini ya, Injil adalah firman Tuhan, firman yang bersuara. Jika tidak diberitakan, Injil hanya berupa satu Alkitab. Firman Tuhan tertulis, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Di sini kuncinya dari pendengaran. Ya. Iman itu bisa timbul dari pendengaran. Ya, jadi pendengaran ini sangat sensitif di sini. Ya, kalau innya udah salah, ya pendengarnya udah nggak enak, nah repot dah itu. Ya, gimana iman itu bisa timbul, bisa bertumbuh, ya, dia terimanya nggak bisa gitu ya. Nah ini, 所以圣经里面写得很清楚，就是说，信道是从听道来的。那这个听道就是要怎么样传讲的？你怎么样传音这个福音呢？怎么传？听道是从基督的话来的，对，基督的话是对的，但是听到这个听，他要听到有声音，那这个福音这个音是怎么样传呢？要知道怎么样去传，怎么样去表达啊？所以我们学中文就是说要强调说你要写好音调，什么都要写好，为什么呢？很重要。如果他的音调听了好，他感觉到哇，很适合我，你讲得很清楚，讲得很清楚，哇，我很喜欢，就一直听，就听下去了。Ya, misalkan kalau kita mengucapin dengan nada, dengan intonasi yang benar, ya orang yang mendengar firman Tuhan, penginjilan itu dia dengar, dia senang ya. Kenapa? Cocok, jelas. Nah, pelan-pelan dia akan menerima. Nah, di situ iman akan timbul dari pendengaran. Bukan sekali aja, tapi mungkin berkali-kali. Ya, tapi kalau sekali dia sudah nolak, nah repot sudah. 如果他去借了一次，他知道了你的声音，这个声音不好听的，他不听了，那就很难了。所以福音，我们继续下去了。福音就是很重要，就是在音里面很重要啊。马可福音第16章第15到16节，这个是耶稣告诉我们的，还要对他们说，他的门徒说：“你们往普天下去，传什么？不是传圣经啊，不是传圣经，是传福音给万民听。” Ya, dari sini ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, bukan beritakanlah Alkitab. Ya. Sedangkan Injil apa artinya? Tadi kita udah jelasin. Ya. Dia ada fu, ada in. Innya salah, fu-nya jadi nggak bisa masuk ke sana. Ya. Jadi ini Tuhan punya amanah agung buat kita, ya kita harus ngerti, nggak hanya asal aja, ya. Nggak asal aja. Ya, di Mandarinnya jelas. Kalau Indonesianya Injil apa? Ya. Injil itu apa? Kadang-kadang kita nggak bisa jawab. Kalau fuin kita udah tahu, oh begini. Nah, ya. Jadi, 所以如果他听不进去了，那怎么样去受洗呢？怎么得救呢？不信的必被定罪。对，我们这样子说是对的。但是怎么样听呢？所以传福音很重要。怎么样让他来听呢？这个就是一个关键的问题了。所以，亲爱的弟兄姐妹们，还有传道们，还有牧师们，我们不要认为说
我们懂得福音就可以了。但是怎么样了解福音，在我们这个服事的工作上，在我们传福音的任务上，要知道清楚，要不然我们传是传，传得到传不到就不知道了啊。所以，我认识了这个福音的中文这个汉字的意思啊，对我们传福音是会有帮助的。所以什么人传什么音，什么人传什么音要考虑好，不能够一概而论呢，不能一概而论啊。OK，这个是一个总结啊，福是赐福ya, 福 ini adalah berkat ya. In adalah suara ya, adalah ucapan dan suara ya. Maka Injil itu in itu adalah Injil, ada ucapan ya. Ucapan dari mana? Ucapan dari firman Tuhan. Tapi ada suara ya. Jadi firman Tuhan yang bersuara, yang diucapin itu suaranya adalah in ya. Jadi in itu adalah sende yen. Ya, sende yeni ya, sende yeni. Ya, yeni ini adalah ucapan ya, kata-kata ya. Kalau yen itu adalah bahasa ya. Ya. 福音是神的言语，神的话语，神的声音，要怎么样来传呢？Ya, bagaimana kita untuk memberitakan, bagaimana kita lakukan ya. 了解福音的奇妙的汉字，对传福音会有帮助的。Ya, jadi kesimpulan saya di sini adalah ya,福音ini adalah Injil, ya, adalah kata-kata Tuhan, firman Tuhan dan suara Tuhan. Cara apa memberitakan Injil, mengenal aksara Mandarin itu ada membantu cara pemberitaan Injil ya. Nah, ini tadi kita udah baca ya, kita udah baca. Ya, Injil ini adalah sesuatu ya amanah Tuhan ya dari kerajaan surga udah pesan kita ya, Pak. Ya, ulun tahu, ulun tes putus itu ya cuan dimanapun kita harus bisa memberitakan. Hanya cara memberitanya mau gimana aja, seringkali ya kita tidak kita kurang bisa memperhatikan. 我们传福音的时候，往往就不考虑这些了，传就是传就是了，福音讲的对就可以了。但是要知道，福音里面有因，很重要，对我们很重要。所以这是我今天所要讲的这个讲题，我们有时间可以讨论。Jadi inilah yang saya sampaikan. Ya, ini hari saya mau jelasin tentang福音. Hanya sampai di sini, ya, semoga ini bisa menjadi satu masukan, ya, satu pelajaran buat kita. Ya, nanti kita akan lanjutin bisa pembahasan, ya. Oke, jadi ya, terima kasih banyak ya. Tuhan memberkati, ya.